Amerika Serikat, Joe Biden dan Kanselir Jerman Olaf Scholz kompak berjanji untuk terus membebankan biaya tinggi kepada Rusia atas perangnya di Ukraina. Sementara itu, seorang pejabat Uni Eropa mengatakan setiap senjata yang diberikan oleh China kepada Rusia akan menyebabkan sanksi yang berat. Sebaliknya, mereka memuji negara-negara manapun yang bersedia memberikan bantuan baik militer, persenjataan, dan uang kepada Ukraina. Biden dan Scholz bertemu pada Jumat di Washington DC ketika Amerika Serikat mengumumkan paket bantuan militer baru untuk Ukraina senilai 400 juta dolar Amerika Serikat yang mencakup amunisi dan jembatan taktis untuk memindahkan tank dan kendaraan lapis baja. Mereka berdua ini bersumpah akan menghukum Rusia setelah Ukraina memenangkan perang kelak. Artinya mereka ini yakin benar bahwa Ukraina bakal menang berkat bantuan banyaknya negara-negara barat pimpinan Amerika sendiri. Sementara itu, menurut Rusia mengecam barat karena memiliki standar ganda. Kalau mereka suka, mereka puji dan membanjiri informasi yang bagus-bagus di media massa dengan euforia kemenangan barat bahwa itu adalah kebenaran mereka sendiri. Apa yang Amerika Barat lakukan terhadap Irak, terhadap Libya, terhadap Suriah adalah meninggalkan kehancuran, namun mereka dianggap baik-baik saja. Dan sebaliknya, apa yang Rusia lakukan di Ukraina atau negara lain melakukan apapun jika tidak sesuai dengan standar keinginan Barat, ya Anda tahulah. Begitulah kira-kira keluhan menurut Rusia pada pertemuan internasional ekonomi, ya, perihal ekonomi di India baru-baru ini. Tapi dunia selalu punya cerita yang belum selesai dan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Jika tadinya Rusia menyerang Ukraina dan hanya Rusia dengan Ukraina saja ceritanya, maka kini Rusia seolah berperang dengan menghadapi seluruh dunia barat. Sebab setelah 1 tahun ternyata perang ini tidak bisa selesai. Ukraina akan terus dibantu oleh banyak sekali negara-negara barat atau negara-negara pro-barat yang berada di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan yang dipimpin oleh Amerika, dan kini Rusia harus berjuang lebih kuat, lebih berat untuk mengimbanginya daripada sebelumnya. Jadi kini kita dapat sedikit gambaran bagaimana jika akhir perang adalah kekalahan di pihak Rusia. Begini menurut pakar perang. Menurut pakar perang, pertama, Rusia akan dimiskinkan, dikucilkan, dan senjatanya pasti akan dilucuti perlahan-lahan melalui cara apapun. Lalu, Barat akan berkuasa lagi mendominasi segala hal di dunia, terutama ekonomi dan militer. Loh, kok bisa? Bisa dong. Ketika sebuah negara terkucil, akan ada pemimpin baru yang bersedia menyerah kepada keinginan Barat demi kekuasaan. Setelah itu, mungkin Rusia akan pudar seperti dalam sejarah Kartago yang kalah melawan Romawi. Barat hanya tinggal menghadapi Cina dan tidak akan punya saingan yang lebih berat lagi sebagai penyeimbang setelahnya di dunia ini. Kedua, popularitas Vladimir Putin pasti akan drop. Dia akan dijatuhkan oleh musuh-musuh atau saingan-saingan politik di dalam negeri yang mengambil kesempatan. Dia juga akan dituntut dengan kejahatan perang, dengan tuduhan kejahatan perang di pengadilan internasional. Volodymyr Zelensky akan bersinar. Ketiga, negara-negara pendukung Rusia pastinya juga ketar-ketir karena hukuman yang akan menyusul dari Barat akan menimpa mereka dan biasanya sangatlah getir, terutama di bidang ekonomi. Namun, jika Rusia menang dan Baratlah yang kalah, maka sebenarnya negara-negara Barat ini tidak terlalu menderita karena mereka kan saling mendukung, saling patungan. Yang menderita itu ya pastinya Ukraina karena Rusia menang. Jadi bagi Barat, terutama Amerika, dalam perang ini mereka memiliki permainan dan pertaruhan yang sesungguhnya cantik. Perhitungan yang cantik. Menang berarti sukses, ya kan? Dapat menghancurkan batu ganjalan, sukses menguasai sumber daya, sukses menjadi penentu. Jika kalah pun mereka dapat cuci tangan, bahwa hanya sampai di sanalah mereka dapat membantu Ukraina. Dan alasannya kan banyak seperti begitu biasanya. Itulah sebabnya mengapa perang itu kini semakin tidak jelas juntrungnya. Kapan berakhir dan siapa yang bakal menang. Ya, dunia memang hanyalah sebuah panggung sandiwara untuk berebut dan mempertahankan pengaruh. Ada yang harus meletakkan taruhan sangat besar. Ya, seperti Rusia sekarang. Ada yang kecil dan patungan seperti negara-negara Barat.
Risikonya juga kecil, ada pula yang habis-habisan hingga mempertaruhkan harga dirinya dan nyawanya seperti Ukraina. Dan ya sudahlah, hanya bisa menonton ya. Tampaknya memang dunia akan selalu seperti demikian. Oke, sampai jumpa lagi di info-info berikutnya. Terima kasih, salam dari saya.